Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafia bab 63. Lagi-lagi Erik tantrum. Apakah saya harus mundur sebelum berjuang? Dewa bersuara setelah beberapa saat hening mereka dalam perjalanan pulang. Dilihatnya Anjani tengah tertidur pulas di kursi belakang. Setelah lelah bermain air laut dan pantai, hari sudah menggelap mentari kembali ke peradabannya. Jutaan bintang dan bulan mengiringi laju kendaraan itu. Di siluet cahaya lampu jalanan atau ruko-ruko yang berada di setiap kanan kiri jalan, menambah kesan indah malam ini. Elle menoleh menatap sosok pria dewasa yang sangat berwibawa ini. Jika dilihat ketampanannya hampir setara dengan Erik, itu hak Anda Pak Dewa. Tetapi saya tidak akan memberikan harapan apapun dengan Anda, jadi sebelum waktu Anda terbuang, sia-sia lebih baik Pak Dewa menjadi wanita lain. Ujarnya dengan tegas, menatap lurus ke depan. Lama-lama, ia muak dengan pria duda di sebelahnya ini. Mobil mewah milik Pak Dewa akhirnya sampai di depan lobi apartemen Elle. Dewa mematikan mesin mobilnya dan turun berjalan memutari mobilnya. Niat hati ingin membukakan pintunya. Namun urung, ketika Elle sudah turun terlebih dahulu sebelum ia sampai di situ, tidak perlu berlebihan. Saya bukan wanita jompo yang tak ada tenaga, hanya untuk membuka pintu saja. Terima kasih. Saya permisi, ujar Elle. Sama sekali tak melihat wajah Dewa. Ia tak peduli Elle melanjutkan langkahnya menuju pintu kaca besar itu. Dewa menghela nafas kasarnya, menatap nanar punggung Elle yang semakin terlihat mengecil. Ia harus menelan pil pahit kali ini, menatap sang anak yang tengah tertidur pulas dengan wajah damainya. Ini adalah pertama kali ia melihat putri kecilnya sebahagia ini. Apakah ia akan sanggup melihat raut sedihnya kembali? Elle berjalan dengan sedikit melamun, pikirannya berkelana, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali yang mengajaknya menikah. Bahkan dalam list kehidupan Elle tidak ada kata menikah. Kenapa setelah ia mengenal cinta, kehidupannya begitu rumit, larut dalam lamunannya. Elle tak menyadari jika saat ia membuka pintu apartemennya, tidak terkunci dan melewati sosok yang tengah bersandar di tembok begitu saja. Elle berjalan menuju kamarnya, tubuhnya terasa sangat lengket akibat bermain air laut di pantai tadi. Sementara Erik hanya menatap melongo. Dengan kelakuan Elle ini, Hen, bagaimana bisa dia tidak menyadari keberadaanku di sini? Gesal Erik yang masih dengan keterpakuannya, ia melangkah masuk ke dalam kamar Elle. Dengan perasaan kesal, niat hati ingin menginterogasi kekasihnya justru malah diabaikan seperti ini. Terdengar suara gemericik air dalam kamar mandinya. Erik melangkah menuju balkon duduk. Di sana sembari menunggu Elle menyelesaikan ritual mandinya. Beberapa menit-menit, kemudian Elle keluar dari kamar mandi. Tubuhnya hanya dibalut dengan handuk yang begitu kecil hingga beberapa bagian tubuhnya terekspos dengan jelas. Kedua tangannya sembari menggosok-gosokkan rambut dengan handuk kecilnya. Ia berjalan menuju walk-in closet. Namun belum sampai Elle masuk, tubuhnya mematung saat pandangan matanya bersiborok dengan pria di depannya ini. Pun hal yang sama dirasakan oleh Erik. Menatap tubuh Elle saat ini membuat tubuhnya mengeluarkan keringat dingin dan sulit untuk bernapas. Wah! Balik badan Erik, jangan berani-beraninya mengintip. Titah Elle dengan suara tegasnya, hingga membuat Erik pun kicep mengatupkan mulutnya rapat-rapat menuruti sang kekasih. Terdengar dari nada suaranya Elle benar-benar marah. Ia merutuki kebodohannya sendiri lantaran emberangan masuk ke dalam kamar ini. Walau hanya sepasang kekasih tak etis rasanya. Elle dengan langkah terburu-buru segera memasuki walk-in closet. Segera ia mengenakan pakaiannya dan tak lupa lensa mata untuk menutupi biru safir yaitu. Semoga Erik nggak curiga, gumanya pelan. Sementara Erik tengah merenung, mengucap beberapa kali kelopak matanya. Ia sangat yakin betul jika ada yang berbeda dengan kekasihnya yaitu di bagian kelopak matanya.
Apa aku hanya salah lihat? Nggak mungkin, jelas sejelas iris mata yang Al itu Hazel buka biru. Menggelengkan kepalanya, tak lama pintu walk-in closet itu terbuka, dilihatnya sosok sang kekasih yang sudah rapi. Dengan pakaian santainya, mata Erik menatap intens, dari ujung kaki sampai kepala, tak ada yang aneh. Mungkin ia hanya salah lihat saja. Kenapa bengong? Hanem. Mikir apa? Ini atak mikir apa? Donsum pasti ini? Ellen mendekat dan menjayur telinga Erik hingga si empunya mendesis kesakitan. Aduh Esha. Sakit Sweety. Bagus ya, tiba-tiba masuk tanpa izin kamu. Memang kekasih aku Erik, tapi bukan berarti kamu bebas keluar masuk apartemen aku. Kayla tak henti mengomeli Erik, semakin menarik keras telinganya. Bu, bukan gitu Sweety. Kenapa jadi kebalik gini sih? Harusnya kan aku yang marah-marah, karena kamu jalan sama laki-laki lain hingga diajak nikah pula. Ceka. Gumam Erik yang masih jelas terdengar di telinga Elle. Elle muntar bola matanya malas. Jelas-jelas kamu mengetahui itu, kamu mengizinkannya, dan kamu pula mengirim bodyguard untuk memata-matai aku. Masih ada celah untuk aku dimarahi? Kamu pun tahu jawaban apa yang aku berikan ketika Dewa mengajak untuk menikah Enrico. Kenapa kamu tiba-tiba cosplay jadi bayi besar? Yang sungguh menyebalkan sih. Tapi, aku tidak bisa melihat kalian pada saat berdua di mobil. Cicit Erik tak mau kalah. Memang apa yang akan kami lakukan di dalam mobil? Ciuman? Dia grepe-grepe aku gitu? Itu mah kamu. Kayla semakin kesal dengan kelakuan Erik. Iya maaf, gak seharusnya aku kayak gini sama kamu. Aku hanya cemburu. Kalian main di pantai asik banget kelihatannya. Tapi sama aku enggak pernah. Erik mencuatkan bibirnya lucu mengadu bak anak kecil. Erik sayang, kan nanti kita juga akan liburan kan? Tuh bahkan waktunya pun lebih lama dari aku pergi sama mereka. Atau mau aku batalin aja? Hah? Ya jangan dong. Masa batal? Di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba pintu kamar Ella terbuka, dari luar menampilkan sosok wanita yaitu Maureen. Sorry gue, datang di momen yang salah. Ujar Maureen kikuk meringis, menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Lo tunggu di luar. Jawab Ella kepada Maureen, diangguki Maureen. Ada apa, kalian akan kemana malam-malam begini? Buka arena balapan. Cacar Erik dengan wajar tak sukanya. Kepo kamu. Udah sana pulang, udah malam juga, isir Ella kepada Erik. Karena kalau Erik masih tetap di sini, semua rencana Ali tidak bisa berjalan dengan lancar. Nggak mau pulang, mau di sini aja. Tolak Erik mentah-mentah. Mereka bertiga berada di ruang tamu di apartemen Elle, di mana Erik yang sama sekali tidak mau lepas dari Elle. Tubuh kekar Erik sejak tadi bergelayut manja di atas paha Elle. Sedangkan Elle dan Maureen terus membahas pekerjaan milik Elle yang dikelola oleh Maureen. Erik terus memperhatikan apa yang mereka bahas, sekali dahinya berkerut ikut menelah percakapan mereka. Bukan perusahaan aku, itu milik Maureen. Aku hanya ada saham 5% di dalamnya. Sedikit banyaknya aku juga perlu andil dalam keputusan-keputusan ini. Terang Elle sebelum pikiran Erik kemana-mana dan dijawab anggukan oleh Erik. Tak memperdulikan hal itu, Erik semakin mempererat pelukannya. Teddy perut rata alay hingga membuat si empunya merasa sangat risih.